kita sama bahasa Indonesia. Baik, di sini saya Titi Vera dan ditemani oleh teman saya Julianti. Dan hari ini kita bakal ngobrolin satu topik penting banget, yaitu apakah EYD? Oh, tentang EYD. Iya, EYD. Oke kakak, kita lanjut pertanyaannya. Apa sih itu EYD? EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang digunakan secara resmi sejak tahun 1972. Nah, selanjutnya itu EYD disusun untuk menyeragamkan cara penulisan dalam bahasa Indonesia biar kita bisa atau nggak bingung pas nulis atau baca. Sekarang EYD itu sudah diubah menjadi PEUBI yang disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah baik, selanjutnya kita tadi kan udah bahas kalau EYD itu penting buat bikin tulisan jadi tertib dan gampang dipahami. Tapi sekarang Mbak, kita bahas yang agak nakal dikit nih. Kakak pernah nggak lihat tulisan kayak gini di caption media sosial? Contohnya tuh kalimat seperti apa ya? Karena aku sayang kamu. Iya sih, sering. Karena tuh kan bukan yang baku ya, karena yang bakunya kan itu karena. Ternyata gaya penulisan kayak gitu muncul karena apa ya? Yang pertama itu karena pengaruh media sosial. Nah, nulis jadi bebas banget, yang penting feel-nya dapat, tahu kan? Iya. Yang kedua itu kebiasaan sejak kecil, yang dimana kalau dari dulu nggak pernah dibenarin jadi kebiasaan sampai sekarang. Terus yang ketiga mau terlihat gaul. Bener nggak sih? Iya. Gini deh. Coba kakak bayangin. Apa? Gini deh. Coba bayangin kamu baca undangan pernikahan yang tulisannya kayak gini. Dengan ini aku mengundang kamu ke pernikahan gue sama dia. Itu sih seharusnya nggak digunakan ya. Soalnya itu kan undangan buat acara formal. Seharusnya pakai bahasa yang baku, sedangkan itu kan tidak baku. Ibaratnya itu EYD itu dan rapi sebelum keluar rumah. Paham nggak? Oh ya, jadi harus bersiap-siap dulu gitu. Iya, harus sempurna ibaratnya. Menurut kakak nih ya, apa saja sih yang diatur dalam EYD? EYD itu mengatur banyak hal, contohnya itu penulisan huruf kapital atau huruf miring. Contoh huruf kapital itu misalnya nama kita sendiri. Kan kebanyakan orang itu banyak nulis huruf depan itu pakai huruf kecil. Iya. Sedangkan yang benar itu kan pakai huruf besar. Oh, jadi kita penulisannya harus huruf kapital dulu baru huruf kecil gitu ya. Kalau yang huruf miring itu bahasa asing. Misalnya assalamualaikum itu kan pakai tulisan miring. Iya. Kenapa sih kita harus peduli sama EYD? EYD itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang yang lumrah media sosial. Kan banyak bahasa nggak baku di media sosial itu. Salah nulis sedikit aja itu bisa bikin maksud kita jadi rancu. Coba kamu bayangin, kirim email formal ke dosen atau atasan, tapi isinya banyak salah ejaan. Pasti dosen atau atasan tuh akan salah paham, iya nggak? Iya sih, betul. Pernah nggak kamu gitu? Ke dosen gitu misalnya? Oh, pernah. Kenapa kagak? Iya. kitanya ditegur. Iya. Kenapa penulisannya begitu gitu ya? Sedangkan kita kan anak bahasa Indonesia, Iya. harus
penulisannya tuh harus baik dan Iya, benar. betul. Eh, EYD juga bikin komunikasi tertulis kita jadi lebih enak dibaca. Tapi kalau sama teman tuh kita kebiasaan nggak sih baca nulis. ya kita kayak kebiasaan nulisnya tuh non formal gitu Iya, kan. terlalu nakal. Iya, betul. Kalau nggak pakai aturan yang jelas nanti malah bikin bingung pembaca. Betul. Betul sekali Kak. Tapi kalau kita ke yang formal, kita harus penulisannya baik dan benar gitu ya. Kalau kita sama kawan kita gitu, Lumrah lah ya. mm, Contohnya tuh pernah nggak sih kakak miskom sama teman kakak gitu? pernah sih kayak kemarin kami kan mau pergi ke suatu tempat. Nah, habis itu tempatnya tutup dan teman saya ada ngechat saya bilang gini, tempatnya buka katanya kan. Berarti kita OTW lah. Tapi di tulisan chatnya itu lagi tuh ndak buka katanya. Jadi kita udah OTW duluan, tempatnya tutup gitu. Iya, termasuk miskom sih kak. Iya. Tips yang gampang buat ngikutin EYD itu gimana sih Kak? Oke, yang pertama itu baca TUEDI secara berkala. Bisa cek situs resmi Badan Bahasa. Nah, yang kedua itu latihan nulis yang benar. Misalnya bisa chat sama teman. Yang paling utama sih bisa chat sama dosen. Iya. Pastinya kan. Berarti kita chatnya harus gini lah ya, kalau sama teman. Hey, kamu lagi apa? Bukan kamu lagi ngapa gitu. Iya. Tapi kalau sama teman itu ngakak enggak sih. Iya sih. Kayak lucu aja Iya ya. kan. Soalnya kita udah kebiasaan pakai bahasa yang non formal. Oke, itu dia obrolan kita tentang ejaan yang disempurnakan alias EYD. Cukup singkat ya teman-teman ya. Semoga kamu makin paham dan makin rajin nulis dengan ejaan yang baik dan benar. Sekian, bye bye. Bye bye.